Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Bimantari Utama Budi, 1919 20 30 89. Yang terhormat Bapak Muhammad Anasrullah SPD MM. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya terkait pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap keputusan pembelian produk pakaian. Pada bab satu ini, yaitu pada bab pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakangnya adalah pada ekonomi menjelaskan bahwa dalam mengelola SDA yang terbatas, manusia haruslah memilih kebutuhan sesuai dengan keperluannya dalam memenuhi kebutuhan utama primer. Namun, kadangkala individu memiliki perbedaan kebutuhan. Ini dilihat dari perkembangan masa ke masa, terutama pada gaya hidup dan perilaku konsumtif pada kalangan generasi milenial. Gaya hidup ini dalam berpenampilan menurut mereka merupakan sebuah aset modal awal dan faktor yang mendukung untuk menunjang kepercayaan diri mereka. Gaya hidup ini adalah sebuah gambaran dari kebutuhan diri yang berhubungan langsung dengan sekitarnya. Perilaku konsumtif biasanya menunjukkan status sosial, kekayaan, dan hasrat akan kepuasan yang dimiliki dengan cara membeli barang dan jasa dengan harga yang mahal dan pembeliannya dilakukan dengan intens. Oleh karena itu, mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian yang diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan mendasari dari adanya masalah. Adanya juga yang terpengaruh karena sebuah faktor kualitas, harga, promosi, kemudahan, dan layanan yang diberikan. Lalu ada bab 2, yaitu kajian pustaka, yang membahas tentang pembahasan variabel penelitian. Pada variabel penelitiannya ada gaya hidup, perilaku konsumtif, dan keputusan pembelian. Pada gaya hidup sendiri ada pun pengertian, yaitu bagian dari kebutuhan sekunder dari manusia yang biasanya berubah sesuai dengan masa ke masa dan gayanya. Adapun faktor yang mempengaruhi dari gaya hidup itu biasanya itu adalah kelas sosial, sikap pribadi, dan motif serta kondisi diri dan persepsinya. Lalu ada jenis-jenis gaya hidup. Gaya hidup mulai dari gaya hidup mandiri, gaya hidup modern, gaya hidup sehat, gaya hidup hedonis, dan gaya hidup hemat. Serta ada pun gaya hidup bebas. Yang kedua membahas tentang variabel perilaku konsumtif. Pengertiannya yaitu tindakan menggunakan produk secara berlebihan atau membeli produk secara berlebihan yang tidak memiliki nilai guna sesuai dengan keinginan yang dimiliki oleh si pembeli. Terbentuknya karena adanya masa industrialisasi di mana banyak barang atau produk yang dijual secara massal sehingga membuat konsumen harus lebih luas. Dan ini bisa dipengaruhi oleh perilaku kurang puas.
Untuk karakteristiknya dari perilaku konsumtif yaitu mudah terpengaruh, mudah termakan iklan dan tidak memiliki gaya hidup hemat, kurang realistis. Yang ketiga kita akan membahas mengenai keputusan pembelian. Keputusan pembelian itu ada pengertian, proses, dan indikator dari keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam memutuskan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Lalu ada proses. Prosesnya melalui pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan yang diambil, dan terakhir ada perilaku pasca pembelian. Adapun indikator dari keputusan pembelian, pemilihan produk merek, dan waktu serta jumlah. Lalu ada kajian penelitian. Menurut Citrawati, Fajar, Andi Juan, dan Yulianda L. Ismail 2022. Judulnya Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pakaian di Rumah Pernik Kota Gorontalo. Yang kedua, Alifa Rosi Kumala Dewi dan Kosta Bambang Margarjono 2002. Yang judulnya Pengaruh Gaya Hidup, Promosi, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas di Thrift Shop Not Bad Second Hand. Yang ketiga ada Agista Agustina, Fajar Iflan, Doli, dan Ira Widyastuti 2022, yaitu pengaruh perilaku konsumtif dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian skincare mahasiswa STI Setia Hati Setio. Yang keempat ada Eni Nur Aini dan Ani Lestaria Anjawati 2020. Judul penelitiannya Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian. Yang kelima yaitu penelitiannya dari Philip 2019, ya, yang judul penelitiannya Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian dengan Perilaku Konsumtif sebagai Variabel Intervening pada Pembelian Sneakers Bed oleh generasi Z di Surabaya. Untuk persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang variabel gaya hidup, sikap konsumen, serta keputusan pembelian. Maaf, tadi sikap konsumen tidak ada, yang ada tadi perilaku konsumtif. Dan perbedaannya itu terdapat pada objek penelitiannya dan serta tempat yang dituju. Lalu ada
kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikirannya yaitu di variabel X1 berupa gaya hidup dan di X2 itu berupa perilaku konsumtif yang mempengaruhi adanya keputusan pembelian di variabel Y. Adapun hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku konsumtif terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, terdapat pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap keputusan pembelian produk pakaian. Kemudian pada bab 3 ada metodologi. Metodologi penelitian dan teknik pengambilan suatu penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu kuantitatif regresi linear berganda. Pada penelitian ini melihat pengumpulan datanya secara populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Pengumpulannya menggunakan instrumen penelitian analis data bersifat kuantitatif dengan menerapkan statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk suatu data penelitian, peneliti membagi kuesioner dan angket untuk semua variabel dan melakukan studi pustaka. Penelitian ini terdiri atas 3 variabel, yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah gaya hidup, yaitu X1, dan perilaku konsumtif X2. Sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian, yaitu Y. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperolehnya dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16 dengan menggunakan analisis yang yaitu sebagai berikut ini, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu uji asumsi klasiknya berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Lalu ada analisis linear berganda dengan pengujiannya seperti uji persamaan linear berganda, koefisien determinan yaitu R2, dan uji hipotesis yaitu uji T, uji parsial, dan uji F, uji simultan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.